Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas materi dari kelompok 4, yaitu customer value dan customer selection. Ya, customer value dan customer selection. Jadi kita mulai dari pengertian dulu. Jadi apa sih customer value itu? Jadi customer value adalah tingkat kepuasan yang didapatkan konsumen dari membeli sebuah produk atau layanan yang sesuai dengan harganya ya. Namun, harga pembelian ini bukan satu-satunya sumber kepuasan konsumen. Ada banyak aspek lain yang mempengaruhi indikator kepuasan pelanggan, termasuk brand, kualitas produk, atau manfaat jangka panjang. Jadi customer value ini juga merupakan hal yang subjektif ya. Jadi konsumen bisa saja tidak puas dengan value produk. Kemudian, apakah customer value ini sepenuhnya berada di tangan konsumen? Penjual ini memang tidak dapat memenuhi semua keinginan para pembeli ya, tapi penjual setidaknya dapat mempengaruhi mereka para pembeli. Supaya apa? Supaya memainkan penawaran penjual. Disinilah strategi pemasaran itu dibutuhkan. Nah, kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi customer value itu? Nah, saya sebutkan ya. Jadi yang pertama ada fungsi produk atau layanan. Kemudian ada unique selling point, kemudian ada harga, ada kualitas barang, ada sumber daya produk, dan ada layanan. Kemudian ada branding dan pemasaran suatu produk, kemudian preferensi target konsumen, kemudian tingkat pendapatan target konsumen, kemudian pengalaman target konsumen dalam menggunakan produk atau layanan serupa. Kemudian materi yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya ya. Nah, selanjutnya ada customer selection, yang dimana customer selection sendiri adalah mendefinisikan kelompok-kelompok konsumen yang menjadi target perusahaan. Perusahaan mengidentifikasi kelompok yang akan diberikan penawaran dan menjadi target konsumen dalam proses akuisisi, retensi, dan ekstensi, dan proses pemilihan pelanggan yang sesuai dengan tujuan bisnis. Nah, apakah customer selection ini sangat penting bagi perusahaan? Menurut saya sangat penting karena yang pertama dapat meningkatkan efisiensi pemasaran, yang kedua dapat mengurangi biaya akuisisi pelanggan, yang ketiga menghindari konflik pelanggan, dan yang keempat mengurangi risiko tidak membayar atau konflik. Nah, ada strategi apa saja sih yang ada dalam customer selection? Yang pertama ada segmentasi pasar, yang kedua identifikasi pelanggan ideal, dan yang terakhir pemilihan target yang sesuai. Selanjutnya kita masuk ke dalam jenis-jenis segmentasi pasar. Yang pertama ada segmentasi perilaku, yaitu pengelompokan konsumen dengan ditinjau dari perilakunya terhadap produk yang ditawarkan. Dan yang kedua ada segmentasi geografis, yaitu penentu kelompok pemasaran dengan berdasar pada tempat tinggal konsumen. Ini terkait dengan kedaerahan seperti desa, kota, provinsi, dan kepulauan. Dan yang ketiga, ada segmentasi psikografis, yaitu pengelompokan konsumen atas dasar kesukaan dan hobi yang khusus. Dan yang terakhir, ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini yaitu pengelompokan konsumen atas dasar keumuman, seperti usia, gender, pendidikan, pendapatan, dan lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pelanggan ideal. Apa sih pelanggan ideal itu? Yaitu mereka yang sudah sangat loyal dan cocok dengan suatu produk, sehingga mereka berpikir untuk merekomendasikannya pada orang-orang terdekat bahkan tanpa diminta sekalipun. Selanjutnya, kesimpulan. Kombinasi dari menciptakan nilai yang tinggi untuk customer dan pemilihan customer yang tepat dapat membantu bisnis mengembangkan strategi yang lebih efektif. Sekian dan terima kasih.